Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 255, Hailey menyesal lagi. Sebelumnya di rumah sakit, Sylvie juga meminta Jordan untuk membuat pilihan setelah si kembar lahir. Dia bertanya apakah anak-anaknya harus mengadopsi Husli atau Camden sebagai nama belakang mereka. Satu-satunya pilihan yang tidak tersedia adalah Stelle. Dia juga mengatakan bahwa Jordan hanyalah seorang suami yang tinggal serumah dengan anak-anaknya dan tidak berhak mewarisi nama belakangnya, sekalipun dia adalah ayah kandung mereka. Setelah mengetahui Jordan telah menjadi orang terkaya di negaranya, dia bertindak seperti ibu mertuanya lagi. Jordan melirik Sylvie dengan jijik, mengabaikannya, dan langsung berjalan masuk ke villa. Begitu dia masuk, Jordan melihat sosok punggung tampak polos dalam balutan gaun panjang putih. Tampaknya Hailey sudah mengantisipasi bahwa Jordan akan datang kepadanya, jadi dia mengenakan pakaian yang tampak polos, yang merupakan favoritnya. Hailey Camden. Ketika Hailey mendengar suara Jordan, dia perlahan berbalik. Meskipun dia telah berusaha keras untuk kembali bugar setelah melahirkan, dia masih agak gemuk sekarang. Namun, itu tidak berarti dia tidak cantik sekarang. Banyak wanita yang beranggapan bahwa mereka harus kurus agar bisa cantik. Ada yang berat badannya hanya 50 kg, tetapi tetap saja mereka bersikukuh bahwa mereka gemuk dan berusaha mati-matian untuk menurunkan berat badan. Jordan tidak menyukai gadis yang terlalu kurus, dan dia merasa gadis yang sedikit gemuk juga bagus. Hailey sekarang sedikit gemuk, dan kakinya masih sangat seksi meskipun lebih tebal dari sebelumnya. Fitur wajahnya masih sama sempurnanya seperti sebelumnya. Di antara semua wanita yang Jordan temui selama puluhan tahun hidupnya, hanya wanita misterius di kafe itu yang bisa dibandingkan dengan Hailey dalam hal kecantikan. Selain itu, Hailey tampak tumbuh lebih tinggi, meskipun tidak jelas apakah itu karena sepatu hak tingginya. Itu membuat kakinya tampak lebih panjang dan auranya lebih mulia. Ketika Hailey melihat Jordan, dia menangis dan bergegas ke arah Jordan sebelum melompat ke pelukannya. Pada momen ini, sama persis dengan adegan di mana Hailey mengabaikan harga diri Collins dan melompat ke arah Jordan selama pernikahannya dengan Tyler saat itu. Hailey melemparkan dirinya ke pelukan Jordan dan memeluknya erat-erat. Dia berseru dengan penuh cinta sambil berlinang air mata, "Memang, aku tidak mencintai orang yang salah." Ledakan. Namun, Jordan tanpa basa-basi mendorong Hailey ke tanah dengan tangan kirinya. "Kamu tidak mencintai orang yang salah. Bagaimana kamu bisa mengucapkan kata-kata menjijikan seperti itu? Kamu tidak mencintai orang yang salah karena sekarang aku adalah presiden perusahaan yang bernilai miliaran dolar. Namun, jika aku hanya orang biasa, apakah kamu akan mencintai orang yang salah?" Jordan berkata dengan dingin, "Hailey, aku di sini bukan untuk menemuimu." Setelah terjatuh ke tanah, Hailey masih menangis tanpa henti. "Jordan, ternyata kau berbohong padaku tentang pengusiranmu dari keluargamu. Mengapa kamu berbohong padaku? Setelah menikah denganku, kamu berbohong padaku selama 3 tahun. Setelah menikah lagi denganku, kau malah berbohong lagi padaku. Kita memang menikah, tapi kau begitu licik dan tidak tulus. Tidakkah kau pikir kau telah memperlakukanku dengan buruk?" Hailey malah menyalahkan Jordan dengan rasa kesal. Jordan menjadi marah dan membalas, "Aku telah memperlakukanmu dengan buruk. Hailey Camden, siapa yang mengecewakan orang lain? Jika kamu tidak mengkhianati Caiden terlebih dahulu dan menjadikan aku seorang suami yang diselingkuhi, apakah aku akan tampil di acara ini? Aku bisa saja menceraikanmu, tapi aku sudah berjanji kepada nenek buyutmu bahwa aku tidak akan mengajukan gugatan cerai. Jadi, kamu seharusnya senang karena punya nenek buyut seperti dia." Hailey berkata dengan nada kesal, "Jordan, kamu salah paham. Sebenarnya, Caiden baru saja mengantarku pulang setelah bekerja selama periode itu. Aku sama sekali tidak selingkuh darimu." Jordan mencibir, "Kau benar-benar jadi konyol setelah melahirkan. Apa kau lupa betapa jahatnya kau padaku saat kau pergi ke tempatku sebelumnya? Ketika Caiden dirawat di rumah sakit, kamu tinggal di bangsalnya selama berjam-jam. Jangan bilang kamu menghabiskan waktu itu untuk bermain game di ponsel." Hailey menggigit bibirnya, tidak tahu bagaimana membela diri. "Paling-paling, kami hanya berciuman." "Jordan, itu tidak bisa dimaafkan," lanjut Hailey. "Ibu Hailey," Sylvie menimpali, "Ya, Hailey sedang hamil saat itu, jadi mungkin dia hanya merasa kesepian dan karena itu, melakukan kesalahan itu. Itu benar-benar bukan dosa yang tidak bisa dimaafkan." Hailey melanjutkan, "Sampai sekarang pun, aku belum berhubungan badan dengan Caiden. Jordan, seperti yang kau tahu, aku sedang hamil saat pertama kali bertemu dengannya, dan kehamilan itu berlangsung selama 10 bulan. Sekarang setelah aku baru saja melahirkan, dia bahkan tidak mau berhubungan intim denganku. Jordan, kamu masih satu-satunya pria untukku. Bisakah kita menikah lagi?" Hailey masih ingin menikah lagi dengan Jordan. Wanita tak tahu malu ini,
yang sudah mengkhianati Jordan 2 kali dan menikahi 3 pria, masih berani berkata begitu. Jordan sudah menduga Hailey akan mengganggunya setelah mengetahui identitas aslinya, jadi dia sudah melamar Victoria selangkah lebih maju. Jordan berkata dengan tegas, Hailey, kamu tidak punya kesempatan lagi. Aku sudah melamar Victoria. Apa? Kau melamar Victoria? Dia bilang iya. Rasa dingin menjalar di hati Hailey. Jordan mengangguk. Hailey langsung berkata, Victoria, wanita jalang itu, dia pasti tahu bahwa pengusiranmu dari keluarga adalah kebohongan. Itulah sebabnya dia terus mengikutimu. Jangan percaya padanya. Dia hanya wanita tua yang pernah menjadi simpanan orang lain. Dia sangat licik. Jordan tidak tahan lagi dan menamparkan wajah Hailey. Hailey, Victoria adalah tunanganku. Tolong hormati dia dan dirimu sendiri. 1. Hailey menutupi wajahnya dan berteriak kesakitan karena dia tidak menyangka Jordan akan memukulnya karena wanita lain. Ketika Sylvie melihat betapa marahnya Jordan, dia segera berjalan ke tengah dan menariknya ke sofa. Jordan, tenanglah dan bicarakan semuanya dengan tenang. Tidak mudah bagi Hailey untuk melahirkan si kembar. Dia hampir saja meninggal saat melahirkan. Kalau saja Hailey tidak melakukan banyak hal yang menyakiti Jordan, Jordan juga tidak akan melakukan kekerasan fisik. Dia berhenti berdebat dengan Hailey dan berkata, saya di sini hanya untuk satu hal, yaitu melakukan tes paternitas terhadap anak-anak. Jika kamu menolak lagi, kamu harus tahu perlakuan dan hak istimewa seperti apa yang akan hilang darimu. Sebelum Hailey mengatakan apapun, Sylvie segera berkata, ya, kami akan melakukannya. Karena ini adalah aturan keluarga Stelle, kami akan melakukannya. Keturunan keluarga Stelle akan dapat menerima pendidikan terbaik dan memperoleh perusahaan apapun yang mereka inginkan di masa depan. Haha. Sylvie menepuk tangan Hailey dan berkata, Hailey, jangan tolak Jordan lagi kali ini. Namun, Hailey masih sedikit ragu. Ia berhenti sejenak sebelum bangkit dari sofa dan duduk di samping Jordan lagi. Dia memeluknya dan berkata, Jordan, anak-anak itu milikmu. Demi Tuhan, aku hanya mencoba membuatmu kesal saat mengatakan mereka anak-anak Tyler. Apa kau tidak percaya padaku? Jordan sebenarnya tidak pernah percaya bahwa anak-anak itu milik Tyler. Lagi pula, Hailey memang sangat mencintainya saat itu. Jordan berkata, saya percaya padamu, dan saya juga percaya bahwa anak-anak itu milik saya. Saya yakin bahwa saya memiliki komunikasi telepati dengan bayi-bayi ini. Namun, aturan keluarga Stelle adalah bahwa tanpa tes paternitas, anak-anak tidak akan dapat menikmati perlakuan dan hak istimewa yang dinikmati keturunan lainnya. Mereka juga tidak akan memiliki hak untuk mewarisi aset saya di masa mendatang. Apakah Anda yakin tidak ingin melakukan tes paternitas? Begitu Hailey memikirkan fakta bahwa anak-anaknya mungkin tidak dapat mewarisi asetnya di masa depan, dia langsung setuju, baiklah, kita akan membiarkan mereka melakukan tes paternitas.